Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita selalu sehat dan selalu berada di lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum kita belajar. Baik, kepada ketua kelas dipersilahkan. Nah, kita berdoa sesuai agama masing-masing dan berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, apakah kalian semuanya sudah sarapan pada pagi ini? Ibu harap sudah, karena kita diwajibkan untuk sarapan sebelum memulai pelajaran, agar kita sebagai siswa dapat mencerna pelajaran diberi oleh guru pada hari itu. Jadi, kita dapat bisa memahami apa pelajaran hari itu. Itulah guna sarapan kita setiap sebelum kita pergi ke sekolah. Nah, ibu mau tahu nih, apa yang kalian lakukan ketika kalian belum sarapan dan kalian pergi ke sekolah? Pasti saat ibu menjelaskan, kalian semua ada salah satu dari kalian yang tidak konsentrasi karena perut kamu lapar dan membuat sistem kerja otak tidak berjalan dengan lancar untuk memahami pelajaran pada hari itu. Ibu yakin pasti ada yang seperti itu kan? Nah, jadi ibu harap kita semua harus sarapan dan minum susu kalau bisa ya. Nah, karena itu sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Baiklah, bagaimana hari ini kita langsung mulai kepada pelajaran. Nah, di sini kita masuk pada tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan. Nah, di sini salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Jadi, kita kan makhluk hidup, hewan juga makhluk hidup. Nah, salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu yaitu kita bergerak nih, contohnya bukan bergerak. Nah, ini salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Misalnya, sekarang misalnya ibu sekarang berada di sini dan ibu pergi ke daerah sebelah sini. Berbeda kan? Nah, lalu siapa yang tahu apa alat gerak dari hewan kucing? Pada tahu semua kan, alat geraknya yaitu kakinya. Bisa tahu kan, kaki kucing ada 4. Nah, jadi kucing bergerak menggunakan kakinya. Dan kalau misalnya ibu tanya, apa organ gerak hewan? Buaya. Ya betul, kaki. Dia menggunakan kakinya untuk berjalan atau bergerak. Dan ekornya juga bisa bergerak. Nah, jadi dia adalah makhluk hidup. Nah, di sini kita akan masuk pada fungsi sistem organ gerak pada hewan. Ada yang tahu? Baiklah, ibu akan membacakan dan memberi materi ini, semoga kalian paham. Dengar ya baik-baik. Setiap makhluk hidup mempunyai sistem gerak dengan keunikannya masing-masing. Nah, jadi gini, setiap hewan atau makhluk hidup mempunyai alat gerak dengan ya banyak ragam, unik-unik gitu. Dan juga biasanya tidak dimiliki oleh spesies lain. Jadi setiap spesies itu berbeda-beda. Nah, ibu mau kasih tahu, ada 2 golongan hewan. Ada yang tahu nggak apa 2 golongan hewan tersebut? Ya betul, yang pertama ada vertebrata dan avertebrata. Baik, kita masuk lagi kepada fungsi sistem gerak. Nah, setiap spesies memiliki organ gerak dengan bentuk dan fungsinya yang berbeda-beda. Jadi, sama yang seperti ibu bilang tadi. Misal nih, kucing. Kucing nih, cara geraknya tuh berbeda dengan cara bergeraknya buaya. Kucing seperti berjalan
tapi diam, tidak terlalu banyak gerak. Sedangkan buaya kan dia bergerak, tapi kakinya itu bukan kakinya yang tegak. Kalau kucing kan tegak, kalau buaya kan gini. Nah, jadi berbeda kan. Dia bergerak tapi cara geraknya berbeda. Nah, itu maksudnya dari kalimat yang tadi. Coba Ibu pengen tahu, apakah kalian tahu contoh hewan vertebrata dan invertebrata? Ya, betul. Kalau di vertebrata ada singa, ada ular, ada cicak, ada kura-kura, ada burung yang terbang. Nah, lalu di invertebrata yaitu contohnya seperti cumi-cumi, cacing, siput yang melatah, kupu-kupu, kepiting, dan lain-lain. Nah, ada yang tahu tidak ciri-ciri hewan vertebrata atau avertebrata? Baik, Ibu kasih ya 3. Ciri-cirinya ada 3. Nah, Ibu harap kalian bisa mencatatnya hingga kalian paham dan kalian mengerti. Nih ya, Ibu diktekan. Ciri-ciri vertebrata yang pertama yaitu memiliki tulang belakang. Yang kedua, bagian tubuh terlihat sangat jelas. Yang ketiga, susunan saraf meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Nah, oke, kita masuk ke ciri-ciri hewan avertebrata. Dengar baik-baik ya. Yang pertama, tak bertulang belakang. Yang kedua, bagian tubuh sulit dibedakan. Yang ketiga, memiliki rangka luar. Nah, kan yang Ibu sudah bilang, contoh hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Nah, singa kan tahu tuh, dia mempunyai tulang belakang. Lalu, manusia tergolong makhluk hidup vertebrata. Contoh dari memiliki tulang belakang, nih, tulang belakang ada di daerah sini. Lalu, kalau invertebrata tak bertulang belakang. Nah, maksudnya di sini seperti cacing. Nah, cacing kan tidak ada tulang belakang tuh. Nah, jadi dia termasuk golongan hewan invertebrata. Alat gerak terdiri atas 2 macam, yaitu yang pertama, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu berupa seperti otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Nah, otot disebut dengan alat gerak aktif karena otot dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Jadi, tulang tidak bisa bergerak karena tidak ada gerakan otot. Nah, di sini Ibu akan memberikan pemahaman tentang organ gerak dari hewan mamalia. Ada yang tahu mamalia itu hewannya seperti apa? Betul, seperti kayak di lingkungan kita ada kucing, ada kelinci, ada sapi, ada kambing, kuda, kerbau, dan masih banyak yang lainnya. Nah, mamalia ini hidup di berbagai jenis habitat. Ada mamalia yang hidup di darat, udara, hingga mamalia ada hidup yang di air. Kalau mamalia yang hidup di air, contohnya yaitu lumba-lumba. Nah, contoh hewan mamalia. Jadi, hamster ini bisa tergolong dengan hewan mamalia karena hewan hamster dia melahirkan. Jadi, setiap mamalia pasti melahirkan dan menyusui. Contohnya ini hamster. Nah, contoh yang paling mudah untuk melihat sistem gerak mamalia adalah kuda. Karena kuda bergerak dengan menggerakkan keempat kakinya. Jadi, kuda itu kan kakinya sangat tinggi. Dia mempunyai 4 kaki. Nanti Ibu akan melihatkan tengkorak atau organ gerak dari hewan kuda. Nah, ini organ gerak dari tubuh kuda. Kalian bisa lihat,
kuda mempunyai 4 kaki. 1, 2, 3, dan 4. Nah, kuda bergerak dengan 4 kakinya. Nah, jadi ketika kuda bergerak, kaki belakang kuda akan mendorong kaki depan yang membuat gerakan cepat dan lambatnya kuda akan dipengaruhi oleh 2 kaki bagian belakangnya. Jadi, dengan 2 kaki belakangnya dia bisa berjalan cepat dan lambat. Di sini ibu mempunyai hewan hidup. Nih, kita kan sedang membicarakan tentang organ gerak pada hewan. Jadi, di sini ini hewan namanya hamster. Nah, organ gerak pada hewan hamster yaitu kaki. Nih, hamster mempunyai 4 kaki. Nah, dia bergerak dan berjalan. Baiklah, kita masuk pada alat gerak hewan dan fungsinya. Jadi di sini ada hewan ikan. Alat geraknya yaitu sirip dan ekor. Fungsinya itu berenang. Jadi sirip dan ekor itu fungsinya untuk berenang. Karena ikan hidupnya di air, jadi dia berenang. Lalu yang kedua ada hewan amfibi. Alat geraknya yaitu adalah kaki. Nah, fungsi kaki pada hewan amfibi yaitu berjalan, melompat, dan berenang. Hewan yang ketiga ada reptilia. Alat geraknya kaki, seperti hewan buaya. Jadi buaya ini alat geraknya kaki, seperti yang ibu bilang tadi. Lalu kalau ular, alat geraknya otot perut, jadi dia melatah. Dan kalau penyu, alat geraknya itu kaki dayung. Nah, fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, serta berenang. Baiklah, hewan yang keempat ada burung. Nah, alat geraknya burung itu sayap. Contohnya pada hewan burung kakak tua dan kaki untuk burung unta. Nah, fungsinya berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Nah, hewan terakhir yaitu mamalia. Hewan kerbau, sapi, dan kuda bergerak dengan kaki, sedangkan hewan paus dan lumba-lumba bergerak dengan sirip. Nah, fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, serta berenang. Baiklah, berakhirlah sudah materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Nah, sebelum ibu akhiri pembelajaran kita dan kelas kita, bagaimana kita menyanyikan lagu 17 Agustus? Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, terima kasih sudah mengikuti aturan ibu pada hari ini. Kalian semangat ya selesai nyanyi. Nah, baiklah. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita sudah melakukan tanya jawab. Apakah kalian paham atau tidak? Nah, jadi bagaimana kita tutup dengan membaca doa? Baiklah, berdoa sesuai agama masing-masing. Dimulai. Amin. Selesai. Baiklah, semoga kalian sampai di rumah dengan selamat. Dan ibu ingin dan ibu harap kalian mengulang kembali pelajaran kita pada hari ini di rumah ya. Walaupun hanya sedikit atau sebentar, ini sangat bermanfaat bagi kita. Baiklah, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.